Jangan melihat Tuhan di buku saja. Lihatlah Tuhan di alam, jangan di kitab aja. Wah, untuk apa? Di Bali, kawitan itu selalu dikaitkan dengan ginekologinya. Terah. Keturunan. Garis lurus misalnya. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Aduh, Jan. Akhirnya saya ngomong Jawa iki sih. Gembotan apa-apa, monggo. Aji kan orang Bali. Loh, saya kan Balinya udah lama, sekarang jadi Jawa. Terus pakai apa ini sekarang? Ini Jawa Baratan ini. Jawa Barat. Iya dong. Saya orang Jawa pakai ini aja lah. Soalnya ada yang nanya, tuh hostnya Jawa apa Bali? Nah, terus? Ya, bilangnya cuma bisanya Singade kalau Bali. Iya. Oke. Saya perlu belajar Bali sama Aji dulu. Ini gampang. Nah, jadi kemarin kita meluruskan Oke. topiknya serem-serem. Oh, terus? Nah, ada beberapa anak muda yang memberikan judul. Oh. Ini tolong angkat obrolin sama Aji. Jadi dia ngasih sarannya tentang kawitan. Oke. Akhirnya setelah kita konsep, gitu kan, kita langsung membuat judul mengenal kawitan sebagai sebuah kenusantaraan. Wih, keren. Keren. Ini apalagi dibahas sama Aji Dewa. Terus? Apa sih Ji kawitan itu sebenarnya? Dari judul dulu ya. Ya dari judul dulu lah. Mengenal kawitan sebagai sebuah kenusantaraan. Artinya apa? Kawitan ini dengan kenusantaraan ada relasinya, ada hubungannya. Apa yang dimaksud seperti apa hubungannya? Nah, ini artinya apa? Kawitan itu kan kaitannya dengan leluhur. Berarti Nusantara ini sebetulnya lekat sekali dengan keleluhuran. Jadi nggak boleh lepas bahwa salah satu ciri khas Nusantara ini apa? Leluhur. Nah ini dia. Kalau kita bicara kawitan sekarang, wit, asal katanya wit, katanya berasal dari Sanskerta. Ya, artinya asal mula, cikal bakal, yang mengawali kan begitu. Lah, kalau kita ngomong kawitan itu sebetulnya kan yang populer di Bali kawitan ini. Ya, yang sering orang bicarakan kawitan Bali. Jarang orang Jawa bicara kawitan. Tapi jarang. orang Bali yang di luar dari Bali tetap bilangnya kawitan. Tetap bilang kawitan dia. Dan dia tetap mengatakan kawitannya di Bali. Sebetulnya kawitan itu ya kemana kita pergi ya. Itu kawitan. Beliau ikut sebetulnya. Ikut. Tapi secara sugestif, kejiwaan orang Bali, wah kawitan saya di Bali. Oh gitu. Nah, artinya apa? Asal mula saya, leluhur saya di Bali. Belum lagi ada yang namanya Pedarman di Besakih itu. Wah, Pedarman saya di Bali. Seolah-olah Pedarman itu tempat bersemayamnya para leluhur orang Bali. Nah, Aji Dewa, ini kan kalau kita berbicara kawitan pasti orang Bali sudah banyak memahami itu. Betul, gitu kan. mestinya. Tapi jangan mestinya lah Ji lah. Mestinya, ya. Aduh Haji ini. Nah, jadi kalau orang Bali itu kan pasti udah tahu, Haji Dewa membahas kawitan. Jadi kawitan gini udah paham. Tapi yang di luar Bali nih Ji. Terutama anak-anak ya. Yang terutama di luar anak-anak Bali ya. Ini kan juga kita agar anak-anak generasi Hindu juga kan tahu. Iya. Bahwa pola atau konsep ataupun Itu ya. bayangan tentang kawitan yang kamu dengar, yang Iya. lo orang dengar di luar sana, Betul. itu ya seperti ini. Nah gimana itu Ci? Jadi begini, selalu dikatakan bahwa kawitannya di Bali. Ada unsur kepentingan di sana, tapi positif loh ya. Artinya apa? Supaya orang-orang Bali yang lahir di luar Bali itu cinta tetap dengan Bali. Jadi dikatakan kawitan di Bali. Padahal sebetulnya kawitan itu mengikuti. Artinya apa? Dimanapun kita berada, secara metafisik dalam tanda kutip, kawitan itu selalu ada di otak kecil kita. Otak kecil. Iya, di sana. Jadi segala inspirasi, segala ide yang baru, yang aneh-aneh, yang muncul, yang bagus, semua itu karena leluhur, karena kawitan sebetulnya. Tapi ini kan secara metafisik. Orang akan bisa menyangkal, mana mungkin? Ya boleh-boleh saja. Nah, artinya apa? Ada konotasi bahwa kawitan itu ada di Bali, selalu di Bali. Tidak, beliau dimanapun bisa berada. Kemanapun keturunannya, beliau akan mengikuti. Itu sebetulnya secara spiritual. Nah, kalau di luar Bali itu sih? Nah, kalau di Bali sebetulnya kita bisa membuat sesuatu yang bisa seperti antena, seperti tower,
ada koneksi antara yang di Bali, tapi ini secara fisik. Secara fisik. Ya, bisa-bisa saja. Dan sampai tiba-tiba beneran ada adik kita atau rekan kita masang tower nih, Mas. Saya pernah melakukan itu. Oh, pernah sih. Pernah saya lakukan itu. Tapi nggak ada yang salah, namanya upaya ya. Nggak ada yang gitu. salah. Nah, sekarang kawitan. Kawitan kalau di Bali itu ya memang sangat populer dan orang akan selalu berupaya untuk cari tahu kawitannya di mana. Kemudian akan menemukan tokohnya siapa, kan gitu. Nah, tapi kalau kawitan kita katakan sebagai asal mula, sebagai cikal bakal, sebagai leluhur, semua manusia kan punya leluhur. Artinya apa? Sebetulnya bahasa kawitan itu tidak hanya dimonopoli oleh Bali. Di Jawa juga mestinya ada kawitan, tapi nanti bentuknya beda. Di Kalimantan ada, dimanapun ada kawitan. Karena kawitan adalah leluhur. Nah, di seluruh Nusantara ini ada kawitan, seluruh etnis punya kawitan. Makanya judul tadi tepat. Ya, bahwa kawitan ini merupakan salah satu kenusantaraan, ciri khas Nusantara ya kawitan itu. Nah, di Bali kawitan itu selalu dikaitkan dengan ginekologinya. Terah. Keturunan. Nah, garis lurus misalnya. Oh, dulu dia kawitannya di katakanlah di Gel-Gel, di Kelungkung, di Sedemen atau di Singaraja. Garis lurus itu, oh itu kawitannya di sana. Sumbernya di sana. Tetapi ketika di Bali sudah ketemu ujung atasnya, lalu kaitannya dengan Kejawa. Kejawa mereka mencari, oh dia di Kediri, oh dia di Desa Pakis misalnya di Kediri kawitannya. Itu kawitan juga. Tetapi di Bali itu artinya turunan dari yang di Jawa misalnya. Oh gitu. Jadi terah, di Bali terah, darah. Genetik. Nah, Aji Dewa, kalau kita berbicara keturunan atau berbicara kawitan itu kan sebuah memang udah tradisi gitu. Yep. Nah, udah tradisi. Kemudian yang nanya ini kebetulan adalah anak muda. Anak muda, tapi kita nggak tahu dia lahir di mana. Nah, anak muda kemudian kalau misalnya kayak saya nih, Ji, ya mohon izin pemirsa Indo Channel, saya orang Jawa gitu kan. Nah, jadi, waduh ini ada umat Hindu kita ke Bali, di Pura gitu kan, umat Bali, cewek gitu kan, perempuan. Nah, tiba-tiba si cewek ini sudah bukan didoktrin ya, memang sudah memiliki tradisi yang kental dari orang tuanya. Ya. Oh, nggak bisa lah sama beda suku gitu kan misalnya. Oke. Atau adik-adik juga rekan-rekan yang seumuran dengan saya juga pasti sama-sama merasakan beda suku. Mungkin sudah ada yang menjalani juga, Ji. Nah, khusus yang belum menjalani ini, Ji. Kalau beda suku gimana? Beda suku kawitan. Kan gitu kan. Bagaimana kawitannya? Jadi begini. Ada kasus seorang pria yang bukan orang Bali, bukan orang Jawa, menikah dengan orang Bali, ya. Kemudian orang Bali ini yang sang istri ini Hindu. Lalu suami ikut Hindu. Kemudian karena si suami dan keluarga suami istri tinggal di Bali, lalu suaminya ingin membuat pura keluarga Sanggah Merajaan seperti orang Bali. Ada pertanyaan, lah kamu buat begitu gimana leluhurmu? Kawitanmu dari mana? Gimana kawitanmu nanti? Ada pertanyaan seperti itu. Nah ini, kemudian ada yang menjawab, oh berarti orang ini membuat kawitan baru. Loh, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, nggak ada kawitan baru. Kawitan ya kawitan. Kenapa dipertanyakan kawitannya bagaimana? Karena dulu yang pria ini agamanya bukan Hindu. Sekarang dia Hindu. Artinya apa? Leluhurnya dulu bukan Hindu. Sekarang dia Hindu. Nah, kemudian kawitannya dia bagaimana? Katakanlah kawitannya dia orang sana, orang seberang. Tetapi dulu agamanya bukan Hindu. Lalu kalau dia bikin merajaan di Bali, loh siapa kawitannya di Bali? Kan begitu. Nah, sebetulnya nggak sulit. Kawitan itu atau leluhur itu kan tidak pernah berubah. Nggak bisa diganti. Ya, nggak pernah berubah, nggak bisa diganti. Apapun agamanya dulu waktu masih hidup misalnya, sekarang ya tetap dia menjadi kawitannya si pria ini, tetap dia menjadi leluhurnya. Artinya apa? Boleh dia membuat merajaan di Bali, hanya dia tinggal nuntun istilahnya, tinggal ngulapin, tinggal manggil leluhurnya yang di seberang sana, supaya menjadikan merajaan dia yang baru sebagai terminal. Tempat bertemunya antara sang kawitan itu dengan si pria ini. Jadi tidak ada istilah kawitan baru, itu tidak ada. Oh, gitu. Lintas etnis ini ya, Bali dengan non-Bali misalnya. Non-Bali. Iya, tetap saja kawitannya. Bahkan di merajannya ini, itu akan ada dua kelompok kawitan. Kawitan sang istri dan kawitan suaminya. Nggak ada masalah. Jadi lintas agama ya,
lintas etnis itu nggak ada masalah dengan masalah kawitan. Apapun bentuk rumah ibadahnya ya di keluarga itu, tetap leluhur kedua belah pihak kan bisa dihadirkan seperti itu, nggak ada masalah. Nah tapi itu ada kaitannya dengan, mohon maaf, kasta nggak sih, Ji? Kasta itu kan jebakan sebetulnya, nggak ada kasta. Dari mana munculnya kasta? Berarti nggak ada dengan kawitan kemudian kasta ini nggak ada hubungannya. Inilah salahnya kita dulu. Kenapa ketika sebelum tahun 70-an di mana orang-orang rakyat Indonesia harus memilih agama, banyaklah kelompok-kelompok etnis ataupun kelompok-kelompok penganut kepercayaan yang ingin memilih Hindu sebagai agamanya. Kemudian kita bertanya, apa kastanya nanti kalau kamu jadi orang Hindu? Apa kawitanmu dari mana nanti? Inilah salahnya. Akhirnya apa? Benturan ini menjadi benturan akhirnya untuk mereka. Akhirnya nggak jadi mereka memilih Hindu, memilih yang lain akhirnya. Karena yang lain tidak berbicara kasta, tidak berbicara kawitan. Padahal kawitan mereka punya dan kawitan mereka kan nggak pernah ganti. Kalau orang seberang sana kawitan tetap orang seberang, orang utara sana kawitan tetap orang utara, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Nah inilah salah satu kelemahan kita dulu. Sehingga apa? Banyaklah orang-orang yang tadinya memang ingin menjadi umat Hindu, akhirnya pergi. Nggak jadi dia. Nah ini. Dan kawitan juga di Jawa ada. Bali Utara juga masih ada loh. Bali Utara? Iya. Di Bali Utara itu ada sebetulnya yang namanya kawitan desa. Kalau di Jawa namanya punden atau danyangan. Oh, pepunden. Pepunden itu kan kawitan desa. Itu kawitan. Karena di Jawa umumnya di level masyarakat, level rakyat begitu ya. Level rakyat itu kawitannya gabung semua. Jadi munculnya kawitan di Jawa unik. Sebuah wilayah yang masih liar. Kemudian datang beberapa orang ke sana, mungkin berpuluh-puluh orang, tapi tiap-tiap orang punya kompetensi, dia punya keahlian. Segala aspek kehidupan dia punya keahliannya di sana. Mereka masuk, mereka babat alas, lalu membangun permukiman. Nah, Ji, tadi menarik tuh pepunden, berarti ada harapan juga nih Hindu Channel bisa membahas tentang pepunden. Sangat. Sama Aji apa sama orang Jawa? Orang Jawa belum tentu tahu seperti saya. Sombong sedikit lah. Sombong dikit. Karena saya sudah menjalani pepunden itu. Saya sudah meneliti pepunden itu. Iya. Di Jawa pepunden itulah sebetulnya kawitan desa. Jadi di sana berkumpul katakanlah roh orang-orang dulu membabat alas, membangun desa, meninggalkan jejak untuk kemakmuran, kesehatan dan kesejahteraan. Topik selanjutnya itu Raji. kita ini apa namanya, kalau udah ngobrol sama Aji itu pasti udah topik-topiknya muncul berikutnya. Makanya nggak habis-habis. Di Bali Utara masih ada tentang itu. Kawitan desa tuh kawitan masih desa. Iya, karena pengaruh Jawa masuk ke Bali Utara. Dan bahkan saya pernah pergi mengunjungi sebuah wilayah transmigran di Sumatera Selatan, di mana di sana itu transmigran ini warganya dari Bali Utara. Dan mereka punya yang namanya kawitan desa. Dan ada juga yang Kayangan Tiga yang Bali Selatan punya dan Timur ini. Ada, jadi dua mereka ada. Kayangan Tiganya ada, Pura Pusah ada, Pura Desa Balai Agung ada, Pura Dalam juga ada. Tapi kawitan desa juga ada. Bahkan karena mereka menganggap bahwa kawitan desa itulah leluhur mereka. Jadi ini perawatannya lebih intens ini. Bahkan kayangan desa nggak diurus. Ini yang lebih hebat. Bahkan puranya lebih besar ini. Nah, di Bali Utara yang saya tahu dari kawitan desa ini berkembang menjadi pura besar. Kenapa? Kan ini keturunannya bertambah banyak keturunannya. Sehingga apa? Akhirnya mereka perlu memperluas pura itu. Nah, terakhirlah Ji lah, jangan banyak-banyak. Kenapa? Ya. Belum yang lain kawitannya. Ayo. Oh iya juga ya. Orang Kalimantan punya kawitan sendiri. Sulawesi punya sendiri kawitan, tapi namanya mungkin bukan kawitan. Jadi pernah ikut acara ininya Ji, upacaranya di mana? Banyak saya ikut. Di Kalimantan Selatan pernah ikut. Berkaitan kawitan itu? Iya, Kalimantan Tengah juga pernah ikut. Mereka punya kawitan sendiri. Dengan cara sendiri. Nah, sekarang yang populer kan bahasa kawitan kan hanya Bali. Jawa kan soalnya nggak ada. Tengger punya sendiri kawitannya. Resi dada putih. Itu leluhur mereka. Apa?
namanya Resi Dada Putih. Resi Dada Putih. Iya, itu leluhurnya Tengger itu, bukan orang Majapahit leluhur Tengger. Jauh lebih tua sebelum Singosari. Anak-anak muda Hindu ini antar suku nggak boleh ragu. Loh, kenapa? Apa namanya mendekati wanita Bali? Enggak lah, masalah kawitan nggak ada masalah. Oke, siap Haji. Gampang itu. Nanti bantu cariin Haji buat saya Haji. Nah Haji Dewa, sastranya nih. Kalau nggak ngomong sastra kayaknya kurang lengkap. Iya, kalau kita bicara kawitan, bicara leluhur, memang ada dalam Rigveda. Mandala 10 Sukta 15, mantram 1 sampai 13 itu berbicara tentang leluhur, tapi di sana kan nggak ada bahasa kata-kata kawit, itu kan nggak ada. Yang ada adalah leluhur, tapi kan sama ada dalam Rigveda. Artinya apa? Kita sebetulnya nggak bisa lepas dari keleluhuran ini. Rigveda sendiri memang sudah mencatat itu, tinggal sekarang bagaimana teknis dan nama-namanya di setiap wilayah karena beda-beda, bahasanya beda kita. Bahasa Karingan beda, bahasa Meratus beda, Jawa beda, Tengger beda, Osing beda, semua beda. Nah, tapi tetap mereka itu menghormati leluhurnya. Ini yang penting, karena di seluruh Nusantara tidak ada etnis yang tidak menghormati leluhurnya. Pasti mereka menghormati leluhurnya. Makanya judul ini tepat. Ya, mengenal kawitan atau keleluhuran ya sebagai sebuah kenusantaraan. Itu dia. Berapa menit nih tim? 16. Wah, 16 menit sih. Kurang nggak sih kira-kira? Tambah sih. Iya boleh. Tanggung. Boleh. Itu salah satu penggemar Haji Dewa. Jadi apa yang kira-kira tentang kawitan yang menonjol sih? Yang penting sekarang adalah ya kawitan yang di Jawa. Kalau di Bali mereka sudah oke banget mengenai kawitan. Di Jawa ini seringkali tadi saya katakan bahwa kawitan desa itu menjadi punden atau danyangan. Ini sering tidak mendapat perhatian. Karena apa? Sebetulnya yang namanya punden atau danyangan itu ada 3. Di rumah ada danyangan omah. Danyangan omah. Di desa ada danyangan atau punden atau danyangan desa. Di pura ada danyangan jagat. Loh, yang dimaksud danyangan jagat itu apa? Anglurah itu danyangan jagat. Jadi 3 danyangan ini sebetulnya berkolaborasi untuk apa? Untuk menjamin kesehatan rohani, jasmani, rohani warga, kemakmuran dan kesejahteraan. Ini ada aliran 3 energi yang saling berkolaborasi untuk kesehatan, kemakmuran dan kesejahteraan warga. Ini yang sedang saya kembangkan, saya sedang gali, sedang saya hidupkan di Jawa. Dan untuk menghidupkan ini nggak sulit. Ya, cukup hanya memasang atau menanam datu itu elemen utama alam. Ya, orang bilang panca datu. Saya nggak mau bilang panca, saya bilang datu aja. Datu yang di Jawa namanya cok bakal. Cok bakal ini akan mengembalikan nanti semua yang pernah ditinggalkan oleh para leluhur di desa itu. Makanya punden sering juga disebut petilasan. Karena petilasan itu apa? Disitulah beliau-beliau meninggalkan jejak dan ilmu-ilmu sampai sekarang. Siapa yang rajin merawat petilasan, rajin merawat punden, dia akan mendapatkan semua itu. Ini ya sebetulnya kepribadian asli Jawa. Ini dia. Ya, ini dia punden ini. Ini harus dihidupkan lagi. Makanya di daerah timur, Jawa Timur ya, di Kediri sudah saya lakukan. Kemudian di Kalongan sudah kita lakukan. Umat Hindu Jawa. Umat Hindu Jawa Kediri, Pekalongan. Kediri, Pekalongan itu sudah kita hidupkan punden-pundennya dengan apa? Dengan cok bakal. Bukti kepedulian Haji Dewa. Loh iya. Dan apa yang terjadi di Kediri belum lama ini? Apa sih? Tiba-tiba ada 15 orang masuk. Minta Sudiwadani. Sudiwadani. Itu pun setelah kita pasang, itu pun kita nggak pasang, bukan hanya di punden, di rumahnya kita pasang cok bakal itu. Yang lucu lagi apa? Ada seorang warga di Kediri itu, dia punya 10 ekor sapi yang kena penyakit kuku, mulut dan kuku, PMK. PMK. Kemudian dia punya seekor anak sapi yang sehat, siang dipasang cok bakal oleh seorang pemangku yang sudah saya pandu ya bagaimana memasangnya.
Kemudian malam hari bermimpi dia. Datang orang tua. Ngomong Jawa. Ya sudah, aku pulang. Tapi anak sapimu tak bawa ya. Nah, besok paginya dia ke kandang sapi, dia lihat anak sapi masih sehat, berdiri, anak sapinya tiba-tiba jatuh, mati. Wah. Tapi yang 10 ekor sembuh. PMK itu sembuh 10 ekor. Baru mereka yakin ternyata Cok Bakal itu nggak main-main. Tidak main-main Cok Bakal itu. Cok Bakal itu kan luar biasa. Berhubungan dengan Pancadewata, berhubungan dengan 5 ras di dunia, berhubungan dengan 5 Pancamahabhuta, berhubungan, wah banyak sekali ini. Dan saya sudah jabarkan ini, sehingga mereka memahami, dan mereka sekarang rebutan masang Cok Bakal. Seperti itu. Nah, ini punden itu perlu sekali. Untuk apa? Memunculkan kembali ya pengetahuan-pengetahuan yang dulu dimiliki oleh para leluhur di desa itu untuk membuat permukiman. Jadi ya, bagaimana membuat makmur, membuat aman, membuat sehat, ada semua di situ. Semua ada di punden. Ini kesempatan orang Jawa sebetulnya. Kalau mau. Cukup, Ji. Cukup ya pembahasannya. Oke. Terima kasih ya, Ji Dewa Saranaya. Sama-sama. Dengan secara realita di lapangannya benar-benar luar biasa. Jangan melihat Tuhan di buku saja. Lihatlah Tuhan di alam, jangan di kitab aja. Wah, itu apa? Ya. Siap, terima kasih Haji Dewa dan pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita membahas tentang kawitan dan menjalar sampai ke punden dan sampai ke mana-mana gitu kan. Inilah kalau diskusi santai kita bersama dengan Haji Dewa Saranaya. Tetap selalu dukung Hindu Channel dengan apa, Ji? Subscribe, komen dan like. Luar biasa. Akhir kata kami tutup bersama Haji Dewa. Oh, cantik.